فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخوان في الدين, kita akan kembali mengkaji kajian dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, pemahaman agama atau ibadah, serta ideologi. Sebuah karya tulis yang singkat dan ringkas milik Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan hari sebelumnya, 2 poin yang kita ambil. Paling pertama adalah tentang agama Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu sifat karakter dari agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan makna dari agama yang sempurna tidak butuh penambahan, tidak butuh dikurangi, tidak butuh ditambah, diganti, dan dirubah. Nah, kemudian materi yang kedua yang telah kita ambil juga pada pertemuan terakhir tentang sumber agama Islam. Dan ini kita akan lanjutkan. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa sumber agama Islam diambil dari Al-Quran, diambil dari As-Sunnah dengan pemahaman salah. Serta kita jelaskan titik perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan selain mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kali ini kita akan baca dalil-dalil yang penulis bawakan dalam poin ini. Kita lanjutkan. Nah, masih pada poin yang ke-18, kita ulangi sedikit. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, min aina ya'khudul muslimu dinahu, dari manakah seorang muslim mengambil agamanya? Apa sumber agama bagi seorang muslim, dari mana dia mengambilnya? Faqul, maka katakanlah, ya'khudul muslimu dinahu minal qur'ani was sunnati ala fahmis salafis salih. Maka katakanlah seorang muslim mengambil agamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman orang soleh terdahulu. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah tidak diambil dari yang lainnya. Bukan dari ucapan tokoh atau figur. Bukan dari ucapan orang terdahulu, dari kalangan orang tua, dan seterusnya. Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Alasannya dengan pemahaman salafus soleh. Kita telah singgung bahwa yang dimaksud dengan salafus soleh adalah 3 generasi emas. Pertama, yang paling mengetahui tentang turunnya Al-Quran, yang paling mengetahui tentang kandungan makna Al-Quran, yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Demikian juga Sunnah. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi. Nah, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ini ayat yang pertama. Ada beberapa ayat di bawahnya lagi. Paling pertama adalah ini. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah mereka merasa cukup bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab yang dibacakan kepada mereka? Kita ulangi arti dari ayat ke-51 dari surat Al-Ankabut. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah mereka merasa cukup tidakkah mereka merasa cukup bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau satu kitab yang dibacakan kepada mereka? Ya, artinya Alkitab, yakni Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita merasa cukup dengan 6 yang kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup kita.
ayat ini sebagai celaan bahwasanya ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, berarti tidak akan ada yang bisa mencukupkan dia. Tidak akan ada bisa memuaskan dia. Kalau Al-Quran saja dia tidak terima, nah yang lainnya lebih-lebih dia tidak akan menerimanya. Nah, ayat ini juga sekaligus menganjurkan kepada kita hendaknya kita merasa cukup dengan pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita merasa cukup dengan Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan kitab yang paling lengkap dan sempurna yang pernah ada di peradaban umat manusia, yang pernah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia memuji tentang Al-Quran dengan perkataan dia, "Man arada ilmal awwalina wa ilmal akhirin falyu'athir Al-Quran." Barang siapa yang mau mempelajari ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang akan datang, maka pelajarilah Al-Quran. Tidak ada kitab yang selengkap Al-Quran. Nah, dalam sisi mengajarkan kepada umat manusia tentang seluruh zaman. Maksud dari seluruh zaman bahwa di dalam Al-Quran terdapat berita tentang penciptaan langit dan bumi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menciptakan langit serta bumi dalam kurun waktu 6 hari. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan malaikat, penciptaan umat manusia. Nah, disusul dengan generasi demi generasi peradaban umat manusia dimulai dari Nabi Adam alaihissalam secara turun-temurun sampai kepada 6 nabi berikutnya, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berita yang akan datang pun ada di dalam Al-Quran. Tentang akan terjadi hari kiamat, tentang akan terjadi yang namanya hari kebangkitan, tentang akan terjadi yang namanya hari penghitungan amalan. Hari orang akan lewat di atas seluruh umat manusia tanpa terkecuali akan melintas di atas jembatan yang namanya Sirat dan seterusnya. Demikian juga asar yang indah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran apabila kita berpegang teguh dengannya kita tidak akan sesat karena ilmunya lengkap. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam asar yang sahih sampai kepada dia riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim. Nah, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kita ulangi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran untuk tidak sesat di kehidupan dunia dan tidak celaka di kehidupan akhirat. Kita lagi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran tidak akan sesat di kehidupan dunia dan tidak akan celaka di kehidupan akhirat. Al-Quran adalah Al-Quran. Nah, kitab yang paling lengkap menerangkan tentang ilmu bagi umat manusia yang mereka butuhkan. Dalil berikutnya wa qauluhu, kata Syekh Yahya, wa qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Lanjutan ayatnya. Nah, kata Allah dari surat An-Nisa, apabila kalian berselisih pada satu perkara fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, bila kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Allah menganjurkan dalam keadaan ketika kita berselisih, dua pihak yang saling berselisih, untuk mencari solusi pemutus perkara dalam perselisihan tersebut, kembali kepada dua hal. Faruduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yakni kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada Rasulullah, yakni kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Nah, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menyebutkan makna ayat farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada kitabullah.
kembalikan kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada beliau ketika beliau masih hidup, dan kembalikan kepada sunnah beliau, hadis beliau, aturan main beliau ketika beliau sudah meninggal dunia. Nah, dari ayat ini anjuran untuk kembali kepada kitabullah, karena pertikaian apapun, perselisihan apapun, nah, bisa kita dapati solusinya di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim. Dalil berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, potongan ayat dari surat Al-Fatihah, akhir ayat dari surat Al-Fatihah. Kita perhatikan dulu dari mana sisi pendalilannya, bahwasanya agama Islam mengambil sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Dari sisi mana kita artikan dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Berikanlah kami petunjuk. Nah, di jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, dan tafsir yang tepat terhadap al-maghdub 'alaihim waddallin, orang yang dimurkai adalah orang Yahudi, serta ad-dallin yang sesat adalah orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Ini dia dari sisi pendalilannya. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Punya ilmu tapi mereka membuang ilmu tersebut di belakang-belakang pundak mereka. Wa id akhadallahu mitsaqa bani Israil lama ataitukum wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalilan fabisa ma yashtarun. Ayat yang barusan kita baca dari surat Ali Imran menerangkan bahwasanya orang Yahudi ketika Allah turunkan kepada mereka ilmu dari kitab suci terdahulu, nah mereka tidak mengamalkannya, bahkan mereka menyembunyikannya. Mereka membuang ilmu tersebut di belakang pundak-pundak mereka. Makanya mereka dimurkai, dikarenakan mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Sedangkan orang Yahudi, sedangkan orang Nasoro, mereka sesat. Sesat dikarenakan mereka beramal tanpa berlandaskan ilmu. Jadi dalam perihal ilmu, dua pihak sesat. Yang satunya Yahudi, mereka punya ilmu namun tidak diamalkan. Yang satunya lagi Nasoro, mereka beramal namun tanpa landasan ilmu. Nah, oleh karena itu dari sini, barakallahu fikum jami'an. Kalau begitu jalan yang tepat bagaimana? Jalan yang tepat adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dan ilmu tersebut, yang ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat dan diambil dari kitab dan as-sunnah. Di sinilah sisi pendalilannya. Sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala menerangkan kepada kita tentang sumber agama Islam diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan ayat ini dari sisi ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ada pada umat Islam, bukan pada umat Yahudi dan Nasara. Umat Islam memiliki ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Baik. Kita baca landasan hukum yang berikutnya sekaligus ayat yang terakhir beliau bawakan dari surat An-Nisa. Nah, kata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala, wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, kita artikan kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memisahkan diri dari Rasul, terpecah dari Rasul, setelah datang kepada dia penjelasan. Nah, setelah datang kepada dia penjelasan, setelah jelas kepada dia hidayah, petunjuk, serta mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia dari apa yang dia berpaling padanya.
Nah, wa nuslihi jahannam, dan kami sampaikan dia kepada neraka jahannam, wa sa'at masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Ayat yang beliau sengaja bawakan kepada kita ini berkaitan dengan poin terakhir dalam mengambil sumber agama Islam. Kita lagi bahwasanya sumber agama Islam ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah sumber agama Islam yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tambahkan satu poin yang terakhir, bahwa dengan pemahaman salafus saleh. Perhatikan dari ayat ini kita dapatkan sisi pendalilan tersebut. Itu lagi bunyi ayatnya yang tadi telah kita baca sekaligus terjemahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memisahkan diri dari Rasul setelah datang kepada dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Nah, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwasanya orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat. Karena di zaman mereka lah Al-Quran turun. Dan belum ada orang mukmin di zaman tersebut kecuali para sahabat. Jadi orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat. Jadi mengikuti selain jalan para sahabat adalah kesesatan. Makanya mengikuti para sahabat adalah sesuatu yang wajib. Tidak boleh tidak. Mengikuti para sahabat adalah sesuatu yang wajib dari ayat ini. Karena terancam bahwasanya barang siapa yang mengikuti selain jalan para sahabat akan sampai kepada neraka. Kita ulangi. Sisi pendalilan yang diinginkan oleh sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri Habibullah Ta'ala dari ayat ini berkaitan dengan sumber agama Islam, kitab dan as-sunnah. Lanjut beliau lagi dengan pemahaman salafus saleh. Yani salafus saleh ini adalah para sahabat. Mengikuti pemahaman sahabat dalam mengambil Al-Quran dan as-sunnah adalah sesuatu yang wajib. Karena ketika seseorang tidak mengikuti jalan para sahabat, menurut ayat ini terancam untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Kesimpulan akhir sebelum kita lanjut pada poin yang setelahnya, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya dalam beragama, terkhususnya beragama Islam, kita butuh sumber-sumber rujukan. Kira-kira apa sumber rujukannya? Menurut poin yang barusan kita selesai darinya diterangkan oleh sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri dalam kitab beliau ini. Sumber agama Islam ada dua. Pertama adalah Alkitab, yakni Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahkan yang satu lagi, karena untuk membedakan kita dengan ahlul bid'ah, yakni dengan pemahaman salafus saleh. Yang maksud dengan salafus saleh adalah para sahabat. Mengikuti jalan mereka adalah wajib berdasarkan ayat yang terakhir beliau bawakan kepada kita. Bukan dengan pemahaman kita, karena kita tidak tahu kapan turunnya Al-Quran, bagaimana turunnya Al-Quran. Jadi mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman orang yang paling paham ketika turunnya Al-Quran, ketika adanya As-Sunnah, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Terakhir sebelum kita masuk pada poin yang ke-19, ada ucapan terakhir dalam tulisan beliau. Wandur al-hadits alladzi ba'da hada, kemudian perhatikanlah, bacalah, tengoklah hadis yang akan datang setelah ini. Dari sisi pendalilan bahwasanya kita harus mengikuti jalannya para sahabat. Kita harus mengikuti salafus saleh. Kita akan ambil poin yang berikutnya. Masih ada sebenarnya keterkaitan antara poin yang akan kita baca dengan poin yang barusan kita lewati. Makanya beliau isyaratkan bahwasanya lihat kembali hadis yang akan datang pada poin setelah ini. At-tasi'at asyara yang ke-19. Poin yang ke-19. Kata Syekh Yahya Habibullah Ta'ala, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada engkau, ma aqidatuk. Ma aqidatuk. Apabila dikatakan kepada engkau, apa ideologi engkau? Apabila dikatakan kepada engkau, apa keyakinan engkau? Apabila dikatakan kepada engkau, apa prinsip hidup engkau? Semakna semuanya. Akidah, ideologi, prinsip hidup, pedoman hidup. Tayyib. Sebelum kita membaca jawaban dari penulis, kita akan telusuri dulu apa yang dimaksud dengan akidah. Kita tadi artikan beberapa arti terjemahan seperti ideologi, prinsip hidup atau pedoman hidup. Akidah menurut para ulama, mereka mendefinisikan adalah al-hukmul ladzi la syukuka fihi. Akidah adalah
satu keputusan pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai mereka lagi mengartikan tentang akidah adalah prinsip hidup. Akidah adalah pedoman seseorang dalam beragama yang keseringannya diinginkan adalah materi keimanan. Materi keimanan. Kalau kita menyinggung tentang keimanan, mencakup di dalamnya rukun iman, berarti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, ketika kita menyinggung tentang iman yang merupakan ruang lingkup akidah adalah materi keimanan, berkaitan dengan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar baik dan buruknya. Tapi perkara keimanan adalah perkara hati. Artinya berkaitan dengan alam gaib. Semua yang kita singgung di dalam, semua yang disinggung oleh Nabi SAW dalam perkara keimanan adalah berkaitan dengan amalan hati. Amalan hati. Ilmu gaib. Berkaitan dengan ilmu gaib. Makanya dikatakan keimanan, karena keimanan tidak bisa ditelusuri hanya dengan akal pikiran. Nah, untuk memasukkan keimanan ke dalam hati, tidak bisa ditelusuri dengan yang namanya akal pikiran atau survei, penelitian. Allah untuk membuktikan Allah bagaimana tidak butuh dengan akal pikiran. Dipercayai, dibenarkan. Karena makna iman secara bahasa artinya adalah percaya dan benarkan. Nah, kalau begitu akidah kalau ruang lingkup akidah adalah berkaitan dengan keimanan, akidah sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita benarkan. Nah, ini makna akidah, berkaitan dengan pengesaan Allah, hak-hak Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan Al-Quran, kitab yang diberitakan oleh Al-Quran, kita benarkan, kita percayai. Yang datang dari para Rasul, apa yang mereka beritakan berupa berita akan umat yang telah lalu, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari kiamat. Kita benarkan semuanya. Jadi perkara keimanan mencakup perkara akidah, sesuatu yang kita benarkan dan kita percayai. Nah, kalau ditanya tentang akidah itu apa? Apa keyakinan engkau? Apa ideologi engkau? Apa kepercayaan engkau? Faqul, maka katakanlah, jawaban dari Syekh Yahya, ana sunni salafi, aku adalah seorang sunni, aku adalah seorang salafi. Dengan gagah berani kita katakan, aku adalah sunni, aku adalah salafi. Jadi, sebelum kita baca dalilnya, ini punya beliau isyaratkan pada poin yang sebelumnya, dalil yang akan beliau bawakan kepada kita dalam poin ini. Kita akan artikan dulu apa artinya sunni, apa artinya salafi. Sunni penisbatan atau penyandaran kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mengaku aku adalah sunni, dia adalah orang yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Mulai dari mempelajarinya, mengamalkannya, membelanya, mendakwanya. Dan dia jadikan rutinitas keseharian dia berporos pada amalan sunnah. Lisan dia berbicara tentang sunnah. Mata dia, berdasarkan sunnah, pandangan mata, pendengaran telinga, langkah kaki dia, apa yang diambil dan dia terima dengan tangannya, muamalah dia di atas sunnah. Artinya sunnah adalah ahlus sunnah. Aku adalah sunni yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Menelusuri tentang sunnah, mengkaji tentang sunnah, mempelajari tentang sunnah, mengamalkan tentang sunnah, berporos, berputar, bolak-balik tentang sunnah. Keseharian dia yang terlihat hanyalah sunnah. Pakaian dia, pakaian sunnah. Muamalah dia, muamalah sunnah. Maka dia belajar, mengajar juga sesuai dengan sunnah. Ini maksud daripada sunni. Berakidah dengan akidah sunnah, berkecimpung dalam dunia sunnah. Dan yang maksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah, yakni tradisi, adat istiadat, mengikuti tradisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna salafi
Makna salafi artinya adalah, secara bahasa salaf artinya adalah orang terdahulu. Artinya menjadikan para salafus soleh sebagai panutan dalam mengamalkan sunnah. Makna salafi artinya menjadikan salaf, yakni orang terdahulu. Dan khususnya 3 generasi emas pertama. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka dimaksud dengan salaf, salafus soleh. Makna salafi artinya adalah menjadikan salaf sebagai panutan dalam mengamalkan sunnah. Karena mereka orang yang paling paham terhadap bagaimana cara pengamalan Nabi SAW tentang sunnah. Khususnya para sahabat. Kemudian yang masih hangat zaman dan masa mereka dari para sahabat seperti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, karena semakin jauh dari masa kenabian, semakin terlupakan yang namanya ilmu. Semakin minim yang namanya ilmu. Kebalikan dengan ilmu duas. Nah, maksud kami, kebalikan dengan ilmu dunia, semakin jauh dari zaman kenabian akan semakin canggih yang namanya ilmu keduniaan. Semakin canggih, semakin modern. Namun ilmu akhirat atau ilmu agama semakin jauh dari zaman kenabian akan semakin berkurang yang namanya ilmu agama. Makanya orang yang paling paham terhadap agama, orang yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah SAW adalah yang paling dekat generasi mereka dengan Nabi SAW, terkhususnya orang yang bertemu yakni para sahabat. Makanya ini termasuk ideologi yang pasti bahwasanya mengatakan aku salafi, aku menjadikan salaf sebagai panutan dalam mengamalkan sunnah. Ini maksud dari kata ana sunni salafi. Aku adalah seorang ahlu sunnah, aku adalah seorang salafi. Maknanya aku adalah pecinta sunnah. Nah, pemburu sunnah. Yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Yang mengamalkan sekaligus mendakwakan dan membela sunnah. Berdasarkan salafi, berdasarkan pemahaman salafiyah. Nah, mengamalkan sunnah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan, yang ditempuh oleh salaf para pendahulu soleh. Inilah makna sunni salafin. Kemudian apakah penamaan ini penamaan yang syar'i? Penamaan yang syar'i. Bahkan penamaan ini sudah ada masih di zaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang paling pertama kali mengistilahkan tentang ahlu sunnah. Nah, dalam satu kitab namanya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah milik Imam Al-Lalikai. Dia menukilkan tentang perkataan Ibnu Abbas, mengistilahkan tentang ahlu sunnah. Jadi istilah ahlu sunnah sudah ada di zaman sahabat. Istilah ahlu sunnah sudah ada di zaman sahabat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ar-rajulu min ahli sunnati yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah. Seseorang dari kalangan ahlu sunnah dia mengajak kepada sunnah dan dia mencegah dari bid'ah. Ini ucapannya Ibnu Abbas yang sudah mengistilahkan lafaz ahlu sunnah di zaman dia. Di zaman dia. Yang sebenarnya maksud dan tujuan dari pelafatan istilah ahlu sunnah adalah untuk membedakan bahwasanya di sana ada kelompok yang menyelisih sunnah. Disebutkan dengan ahlul bid'ah. Jadi sepeninggal Nabi SAW bermunculanlah begitu banyak kelompok-kelompok firqah-firqah, jamaah-jamaah, golongan-golongan yang mengamalkan bid'ah. Ada bid'ah Qadariyah, ada bid'ah Syiah, ada bid'ah Sufi, ada bid'ah Khawarij, ada bid'ah Mu'tazilah, ada bid'ah Jahmiyah, ada bid'ah Nasibiyah. Dan seterusnya. Ahlu sunnah adalah orang yang masih konsisten di atas sunnah, makanya mereka menjuluki diri mereka ahlu sunnah. Untuk membedakan diri dari ahlul bid'ah. Kita bacakan landasan hukumnya yang beliau bawakan sang penulis. Wa dalilu hadisul Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya adalah hadis Irbad bin Sariyah. Abu Naji. Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ini yang beliau sang penulis maksud kami isyaratkan bahwasanya ini hadis yang kuat juga menerangkan tentang harus mengikuti metode sahabat. Kita baca dan artikan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kita artikan hadis yang sang penulis bawakan dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu
riwayat Imam Abu Daud, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku serta sunnahnya khalifah yang 4 yang terbimbing dan diberi petunjuk. Nah, kita ulangi, kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang 4 yang terbimbing dan diberi petunjuk. Dan dimaksud dengan khalifah yang 4 adalah kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq dalam kurun waktu 2 tahun sampai tinggal Nabi SAW. Kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, sepeninggal Abu Bakar. Kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah dalam kurun waktu selama 12 tahun sepeninggal Umar bin Khattab. Nah, kemudian kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu dalam kurun waktu selama 6 tahun sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 4 khalifah. Yang maksudnya khalifatul arba'ah, 4 khalifah yang memimpin kaum muslimin dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dalam kurun waktu genap 30 tahun seluruhnya. Kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah mereka. Selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti juga sunnah sahabat ini. Jadi ini dalil paling kuat bahwasanya mengikuti jalannya para sahabat adalah wajib. Tidak boleh mengikuti memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman selain mereka. Al-Quran dan Sunnah butuh dipahami. Dengan pemahaman siapa kita pakai? Pemahaman para sahabat. Termasuk 4 khalifah yang disebutkan dalam hadis ini. Tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW berikutnya berbahasanya, berpegang teguhlah dengannya, yakni dengan sunnahku. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini semacam permisalan dari Nabi SAW dari sesuatu yang hanya hissi, imajinasi. Sunnah tidak ada wujudnya. Sunnah bukan berupa baik itu benda padat, benda cair ataupun benda gas. Sunnah adalah sesuatu yang hissi, imajinasi, hanya ada di benak, di pikiran. Namun boleh gambarkan bahwasanya sunnah tersebut seakan-akan sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita rasakan. Boleh gambarkan bahwasanya sunnah tersebut gigit dengan gigi geraham. Artinya kalau ada orang yang ingin merampas sunnah tersebut dari kita, ingin mengambil siapapun dia, seandainya pun dia adalah orang kita cintai, orang tua kita ingin merampas sunnah tersebut dari kita, atau siapapun dia, mau merebut sunnah tersebut dari kita, jangan dikasih, jangan diberikan, jangan dilepas. Makanya gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya kalau kita gigit sunnah tersebut sangat sulit untuk dilepas. Apalagi beliau ungkapkan bahwasanya bukan gigi dengan sembarang gigi dengan gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang paling belakang, yang paling kuat untuk melumat makanan. Kalau seandainya sunnah tersebut kita gigi dengan gigi seri kita bagian depan, ditarik sunnah tersebut dari mulut kita, bisa jadi sunnah tersebut pertama lepas, atau kemungkinan yang kedua gigi kita yang copot. Tapi kalau ungkapan dengan gigi geraham, gigit sesuatu dengan gigi geraham adalah gigi yang paling kuat dalam melumat, menggigit, mencengkeram. Artinya ungkapan dari Nabi SAW bahwasanya sunnah jangan pernah dilepaskan. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, jangan pernah membayangkan untuk menggadaikan sunnah kita demi untuk mendapatkan perkara duniawiya. Tamassaku biha, kata Nabi SAW. Kata beliau berikutnya, wa iyyakum muhdatsatil umur, waspadalah kalian tentang perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru yang ada muncul sepeninggal Nabi SAW. Artinya perkara-perkara yang bid'ah. Perkara yang tidak ada dalam agama Islam, perkara yang tidak ada landasannya dari Al-Quran, perkara yang tidak ada landasannya dari Sunnah. Berdakwah menggunakan media yayasan, berdakwah menggunakan gambar makhluk bernyawa, baik itu TV ataupun YouTube. Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Waspada, kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Kenapa? Beliau berikan alasan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat Imam Nasai lanjutan dari hadis ini, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan mengantarkan kepada neraka. Kalau begitu perkara yang baru yang mau dinisbahkan kepada agama menggiring kepada neraka, wal iyad billah, jangan. Maka beliau katakan waspada. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Mencukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Al-Quran, mencukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Sunnah Rasulullah SAW, kemudian prakteknya sesuai dengan praktek para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Inilah jalan keselamatan. Jangan mau mengambil jalan selain itu.
Inilah yang membuat Ahlus Sunnah masih tetap bertahan sampai hari ini. Karena mereka selalu kokoh di atas kebenaran, bahwasanya mereka tidak mau ajaran yang lain. Tidak mau menerima dari perkataan si fulan, perkataan si alan. Mereka kokoh konsisten bahwasanya pedoman jalan yang tepat adalah Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ada yang lainnya. Terakhir kata beliau, akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu wa huwa hadisun hasan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, dan hadisnya adalah hadis hasan. Artinya, boleh untuk diamalkan. Tapi sebelum kita akhiri, dari kesimpulan akan poin yang barusan kita baca, bahwasanya akidah yang tepat, ideologi yang tepat, keyakinan dan prinsip yang tepat adalah prinsip Ahlus Sunnah dan prinsip As-Salafiyah yang telah kita terangkan dengan panjang dan lebar tadi di depan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang sempat kita pelajari pada pertemuan kita di sore hari yang berbarakah ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya serta sedia untuk mendengarnya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.